بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukan untuk main-main. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian itu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan dan maksud yang sangat besar. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka mentauhidkan aku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk tujuan yang besar, yakni ibadatullahi wahdah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan perlu diingat dan diketahui oleh kita semua kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, bahwa ibadah tidaklah diterima melainkan memiliki dua syarat. Melainkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama harus ikhlas, dan syarat yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ini bagian daripada ujian kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, Allah menguji kalian, agar Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya siapa di antara kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, menciptakan kematian untuk menguji kita semua. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Apa makna paling baik amalnya? Ini yang ditanyakan oleh seseorang kepada Fudail bin Iyad. Ketika Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Ay akhlasuhu wa aswabuh." Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh?" Wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan perkataan engkau yang paling ikhlas dan yang paling shawab? Beliau berkata, "Innal amala," sesungguhnya amalan itu, "in kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Apabila amalan itu khalis tetapi tidak shawab, tidak diterima. Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga kalau shawab tidak khalis, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sehingga amalan itu dibangun di atas khalis dan shawab. Apa itu khalis? Beliau berkata, al-khalis adalah ayyakuna lillah, was-shawabu ayyakuna ala sunnah. Khalis adalah hendaknya amalan itu hanya untuk Allah semata, dan as-shawab hendaknya amalan itu dibangun di atas sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi hendaknya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan dua hal ini. Terasa ringan di lisan, tetapi sesungguhnya ini merupakan hal yang harus kita jaga dan hal yang berat. Ikhlas. Amalan kita, apapun ibadah kita, kita perhatikan keikhlasannya. Karena kalau tidak ikhlas, maka amalan itu sia-sia belaka.
Yang kedua, hendaknya amalan kita sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hendaknya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, suri tauladan yang baik. Dan keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, minimalnya kita mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian cinta Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta dan ampunan Allah siapkan bagi mereka-mereka yang menjadikan Rasul kita SAW sebagai suri tauladan. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kita perbaiki hati kita. Selalu kita berusaha mengikhlaskan hati kita dalam beribadah, dalam segala hal, dan kita berusaha terus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah akan berikan cintanya dan Allah akan berikan ampunan kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.